Dan menurut saya memang brand-brand lokal ini harus hati-hati dengan brand 100 ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arya di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu dari brand 100 yang merupakan brand baru juga ya. Dan kabarnya memang brand 100 ini adalah second brandnya dari Li-Ning ya, yang khusus menyasar segmen low end dari pasar bulu tangkis ya. Seperti itu, ada raket juga dan juga ada sepatu. Nah, untuk raketnya sendiri juga nanti saya akan review di channel ini ya. Ada 3 seri raket yang akan saya review, jadi simak terus nanti di channel ini. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk sepatu 100 Zoom ini ya. Nah, ini pertama dari harganya tentunya ya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol dengan harga yang lumayan murah, yaitu di Rp390.000. Nah, ini saya yakin akan jadi sepatu favorit di range harga Rp390.000 ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingat ya, di Li-Ning sendiri itu ada sepatu seri Li-Ning Attack G dan juga seri Li-Ning Attack Pro. Nah, ini hampir sama ya harganya di range harga Rp390.000-an lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bobotnya sendiri. Nah, kebetulan ini saya pilih size 41. Nah, untuk sizingnya sendiri ini sama persis seperti Li-Ning ya. Jadi untuk yang 41 itu panjang insolnya di 25,5 cm. Nah, selanjutnya kita akan timbang ya untuk bobotnya sendiri. Nah, ini dia, kita akan langsung timbang. Untuk yang kanan sendiri size 41 ya, dengan panjang insol 25,5 cm, dia bobotnya di 316 gram. Kemudian yang kirinya sendiri dia ada di 323 gram ya. Jadi masih lumayan ringan ya, nggak terlalu berat lah, dan pasti nyaman ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bahan. Nah, untuk bahannya sendiri kalau di bagian uppernya ya, seperti yang terlihat di video, ini untuk bahannya hampir mirip dengan sepatu Li-Ning ya, dan siluet dari desainnya pun ini benar-benar mirip sepatu-sepatu Li-Ning ya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri untuk bahannya ya, dia mengkombinasikan bahan synthetic leather seperti ini, kemudian juga ada bahan mesh, jadi nggak ada bahan TPU hot melt ya di bagian upper sepatu ini. Nah, untuk meshnya sendiri juga cukup simpel ya, untuk untuk desainnya cuman seperti ini ya. Nah, jadi nggak ada yang terlalu wah sih ya, seperti itu ya. Maklum ini harganya cuma 390.000-an. Dan ini, nah ini siluet dari logonya 100 ya. Nah, ini yang warna stabilo ini ya, seperti itu. Nah, kemudian di sisi bagian belakangnya, nah ini dia juga sudah ada heel counternya ya, seperti ini. Nah, jadi agak keras ya di sisi bagian belakangnya, seperti itu. Kemudian di bagian lidah sepatunya sama, dia menggunakan bahan mesh seperti ini. Tali sepatunya juga dual color ya, jadi ini menyesuaikan dengan warna dari sepatu itu sendiri. Nah, jadi itu dia ya untuk bahan di bagian uppernya. Kemudian selanjutnya ke bagian dalamnya. Nah, untuk insole-nya, sendiri dia masih bentuknya ini flat polos seperti ini, dan ini benar-benar tebal ya, sekitar 4 sampai dengan 5 mili lah, seperti itu. Dan ini juga ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Ketika dipakai memang berasa keset ya, jadi nggak gampang slide kaki kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk area top line. Nah, untuk area top line di bagian belakang atau di bagian heel counternya ini, nah sponsnya ini juga benar-benar tebal ya, jadi bisa menyangga kaki kalian dengan sangat baik, dan juga terasa nyaman juga untuk cleaning collarnya atau pelapis di sisi bagian dalamnya sini ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk finishing jahitannya rapi ya, karena memang ini udah sekelas lah dengan sepatu-sepatu Li-Ning ya, seperti itu. Nah, itu dia ya untuk di sisi bagian dalamnya. Sekarang kita akan lanjut untuk bahan di bagian midsole dan juga di bagian outsole-nya. Nah, untuk di bagian midsole-nya sendiri ya, dia menggunakan bahan pylon seperti ini, dan ini teksturnya benar-benar empuk ya. Nah, ini surprisingly memang benar-benar empuk ya untuk harga segini. Kemudian selanjutnya seperti biasa di bagian outsole-nya sudah tentu dia menggunakan bahan rubber karet non marking seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Pertama di bagian uppernya. Nah, tentu di bagian uppernya dia menggunakan teknologi yang namanya breathable mesh yang berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara di dalam sepatu ini agar tetap terasa nyaman dan juga tetap terasa adem ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian heel counternya sendiri dia juga sudah ada TPU insert yang berfungsi sebagai stabilizer dan juga menopang kaki kalian, sehingga movement kalian akan terasa lebih suportif ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian selanjutnya di bagian midsole-nya. Nah, untuk di bagian midsole-nya sendiri dia menggunakan bahan pylon dengan teknologi X-Cushion ya. Nah, teknologi X-Cushion ini berfungsi sebagai shock absorption ya, sehingga akan membuat kaki kalian terasa lebih nyaman dan juga dapat mengembalikan energi atau return energinya itu jauh lebih berasa ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya. Nah, kemudian selanjutnya
di bagian midfoot areanya. Nah, di bagian midfoot areanya sendiri dia juga sudah ada yang namanya TPU insert, tapi di sini disebutnya dengan support plate. Nah, support plate ini ya berfungsi untuk melindungi kaki kalian ya dari resiko cedera dan juga membuat sepatunya akan terasa lebih stabil ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya. Jadi fungsinya hampir sama lah dengan teknologi TPU seat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian outsole-nya atau di bagian rubbernya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya active grip. Nah, ini adalah pattern dari gripnya sendiri yang dibentuk sedemikian rupa. Nah, ini hampir mirip dengan pattern yang ada di Li-Ning Saga Light ya. Jadi versi Saga Light itu biasanya rubbernya seperti ini, dan ini juga ya lumayan tebal ya. Jadi ya untuk durabilitasnya semoga saja dia dapat bertahan lama ya, seperti itu ya. Nah, itu dia teman-teman ya beberapa teknologi yang ada di dalam sepatu ini di bagian upper, midsole dan juga outsole-nya. Jadi standar lah ya, teknologi-teknologi yang ada di dalam sepatu ini standar dan juga sudah biasa ada di sepatu badminton di range harga 390 sampai dengan 400 ribuan lah, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut bahas ya mengenai feelingnya secara keseluruhan. Nah, feelingnya sendiri kalau berdasarkan pengalaman saya pakai sepatu ini ya, jadi kemarin itu saya udah pakai satu set di atas lapangan ya. Pertama di bagian uppernya. Nah, di bagian uppernya sendiri ini karakternya itu hampir mirip dengan sepatu-sepatu Li-Ning ya. Jadi untuk feelnya itu feel fit di kaki itu benar-benar mirip banget sama sepatu Li-Ning, terutama yang G7, karena memang saya sendiri itu usernya Li-Ning Attack G7 ya, dan saya benar-benar ngedapetin feel yang sama di sepatu ini. Jadi ademnya dapat, lenturnya ya juga lumayan dapat ya ketika dipakai di atas lapangan ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk feeling fitnya itu juga benar-benar dapat di bagian depan ya, di area toe box itu benar-benar pas. Kemudian di bagian heel counternya juga benar-benar terasa disupport ya kakinya. Tapi di bagian insole-nya sendiri ini kayak berasa ada space-nya ya pas dipakai, kayak insole-nya kekecilan gitu ya. Jadi berasa ada space antara insole dan juga sisi di bagian dalam sepatunya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk midsole-nya sendiri memang surprisingly bagus banget ya. Jadi benar-benar berasa empuk di kaki ya. Jadi enak banget ketika dipakai pas jumping ataupun pas landing, itu benar-benar berasa kaki kalian itu ada shock absorption-nya atau ada pair-nya lah, seperti itu. Jadi berasa rebound energinya itu benar-benar berasa di kaki ya. Jadi ini lebih bagus bahkan dari Li-Ning Attack G7 dan juga Li-Ning Attack Pro 4 ya, berdasarkan apa yang saya rasakan ya, seperti itu. Jadi ini untuk midsole-nya ini benar-benar enak banget untuk shock absorption-nya. Jadi benar-benar empuk lah di kaki ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kelenturannya sendiri atau fleksibilitasnya sendiri, nah ini memang agak sedikit lebih kaku jika kita compare dengan Li-Ning Attack G7 dan juga Pro 4 ya. Nah, seperti ini. Memang agak berasa sedikit kaku ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk stabilitasnya sendiri, nah ini enak banget ya. Jadi dia benar-benar berasa stabil, jadi gak gampang nge-twist sepatunya seperti ini. Nah, jadi nyaman dan juga benar-benar terasa suportif, terutama pas kalian bergerak lebih agresif ya ketika menggunakan sepatu ini. Benar-benar kaki kalian tuh benar-benar berasa ditopang lah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk gripnya. Nah, untuk gripnya sendiri juga enak, jadi menggigit ketika dipakai di lantai keramik ya, karena saya belum coba di lantai karpet. Jadi overall untuk gripnya itu nggak ada masalah sama sekali ya, gripnya benar-benar enak. Jadi untuk nyari-nyari bola jauh itu benar-benar enak banget ya. Jadi gerakan kita itu bisa lebih agresif, lebih responsif dengan adanya active grip ini ya, seperti itu. Nah, jadi untuk grip itu nggak ada masalah dan juga benar-benar enak ya. Jadi standar lah feel-nya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feel keseluruhan dari sepatu ini di bagian upper, insole, midsole dan juga outsole, dan juga stabilitas dan juga fleksibilitas dari sepatu ini. Jadi secara overall sih kalau menurut saya pribadi, sepatu ini benar-benar layak dibanderol dengan harga Rp390.000 dan kalian pasti puas ketika menggunakan sepatu ini. Minusnya sendiri memang dia di bagian insole-nya agak terasa sedikit kecil ya, nggak tahu berasa ada space seperti yang saya bilang tadi ya. Tapi di luar itu memang sepatu ini benar-benar layak dibanderol dengan harga Rp390.000, dan menurut saya memang brand-brand lokal ini harus hati-hati dengan brand 100 ini ya, karena memang dia punya kualitas yang bagus ya, dari finishing, dari kualitas bahan, kemudian dari feel-nya itu benar-benar enak banget ketika digunakan sepatu ini ya. Nah, jadi menurut saya brand-brand lokal itu harus siap-siap dengan kedatangan brand 100 ini ya. Jadi harus bisa bersaing lah untuk produknya sendiri dari segi kualitas bahan, finishing dan lain-lainnya ya, seperti itu. Sehingga nanti brand lokal nggak akan dilibas oleh brand 100 ini ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari sepatu ini. Kesimpulannya adalah sepatu ini benar-benar worth it dan benar-benar recommended untuk dibeli, karena memang harganya murah Rp390.000 dan kalian dapetin sepatu yang punya kualitas seperti ini. Dan
dan saya harap juga nanti untuk rubbernya dapat bertahan lama, dan nanti saya akan update juga pemakaiannya seperti apa untuk durabilitasnya di bagian upper, midsole, dan juga outsole-nya. Jadi stay tune terus di channel ini untuk dapatkan update nanti setelah dipakai beberapa bulan dari sepatu ini. Nah, jadi demikian saja untuk review dari sepatu 100 Zoom ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan juga menjawab rasa penasaran kalian mengenai sepatu ini. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.